Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 7 yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Meskipun tidak dapat bertatap muka secara langsung, namun hal ini tidak dapat mengurangi semangat kita untuk selalu tetap giat belajar. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita buka pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di dalam bab 2, yaitu tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Ketika pada pertemuan kemarin kita membahas tentang keadaan masyarakat Madinah sebelum Islam beserta proses perjalanan Nabi Muhammad di dalam hijrah ke Madinah, maka pada pertemuan kali ini kita lanjut strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah beserta respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Terdapat beberapa hal yang harus kalian ketahui, bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW dakwah ke Madinah, pastinya terdapat kelompok yang dapat menerima Nabi Muhammad SAW, dan bahkan tak menutup kemungkinan pula terdapat kelompok yang menentang terhadap dakwah Nabi Muhammad. Maka dalam hal ini kalian harus mengetahui dan harus dapat mengidentifikasi kelompok manakah yang dapat menerima dakwah Nabi Muhammad SAW dan menerima Nabi dengan baik di kota Madinah, dan kelompok yang menentang terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Kehadiran Nabi Muhammad dan umat Islam di kota Madinah menandai zaman baru bagi perjalanan dakwah Islam. Umat Islam di kota Madinah tidak lagi banyak mendapat gangguan dari masyarakat kafir Quraisy karena mendapat perlindungan dari penduduk Madinah yang muslim. Dengan diterimanya Nabi Muhammad dan umat Islam oleh masyarakat Madinah, maka Nabi Muhammad SAW memberikan gelar kepada umat Islam Madinah dengan sebutan kaum Ansor, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi penolong sementara umat Islam yang datang dari Mekah diberi nama kaum Muhajirin. Hijrah Nabi Muhammad SAW merupakan cara membangun masyarakat sesuai ajaran Islam. Selain perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah Nabi ke Madinah karena masyarakat Madinah atau yang sebelumnya disebut dengan Yasrib, kabilah Aus dan Khazraj merupakan kelompok yang mengharapkan kedatangan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan baiat mereka di Aqabah 1 dan Aqabah 2. Adapun prioritas Nabi Muhammad dalam rangka membangun masyarakat baru di Madinah, yang pertama adalah membangun masjid. Yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Muhammad setibanya di Madinah adalah membangun masjid. Dan masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad adalah Masjid Nabawi, di mana masjid ini merupakan masjid yang dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail. Tanah tersebut
dibeli oleh Nabi untuk membangun masjid dan untuk tempat tinggal mereka. Di antara fungsi masjid di sini selain sebagai tempat melaksanakan ibadah adalah sebagai pusat kegiatan pendidikan, pengajaran keagamaan, tempat pengabdian, dan berbagai perkara yang muncul di masyarakat, musyawarah, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, masjid dibangun bukan saja karena tonggak berdirinya masyarakat Islam, tetapi juga awal pembangunan kota. Langkah konkret yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua adalah mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Mekah yang disebut dengan kaum muhajirin dan kaum muslimin Madinah atau yang disebut dengan kaum Ansor. Dengan persaudaraan tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menciptakan suatu persaudaraan, yaitu persaudaraan berdasarkan iman atau agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah. Nabi Muhammad mengajak kaum muslimin supaya masing-masing bersaudara atas dasar iman yang merupakan hal yang asasi untuk membentuk umat yang kuat. Dengan persaudaraan tersebut, umat akan bersatu dan tidak akan mudah tercerai-berai. Dan jika umat bersatu, niscaya umat ini akan menjadi lebih kuat. Lakukan Nabi Muhammad SAW adalah bermusyawarah dengan para sahabat baik muhajirin maupun ansor. Musyawarah itu merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Rancangan ini membuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang muhajirin, ansor, dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Undang-undang tersebut dikenal dengan Piagam Madinah atau Mitsaq Madinah. Piagam tersebut merupakan sebuah bukti bagaimana Islam mengayomi semua umat manusia termasuk non-muslim, karena Islam memang rahmatan lil alamin. Beberapa suku dari kaum Yahudi dapat menerima dengan baik piagam tersebut, akan tetapi ada beberapa yang lain yang menolak. Di antara suku Yahudi yang menolak adalah berasal dari Bani Nadir, Quraisyah, dan Qainuqa. Bahkan ketiga suku ini bersekutu dengan kaum kafir Quraisy Mekah untuk menghancurkan kekuasaan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dan pada akhirnya persekutuan mereka dengan kafir Quraisy menyebabkan mereka terusir dari kota Madinah, sehingga tidak ada lagi masyarakat Yahudi yang tinggal di Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW menyusun strategi beberapa langkah dakwahnya di kota Madinah, untuk yang selanjutnya adalah metode dakwah Nabi Muhammad SAW di dalam membangun perekonomian di kota Madinah. Para pengikut Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dengan resiko nyawa dan harta. Mereka meninggalkan Mekah secara sembunyi-sembunyi dan meninggalkan harta bendanya di Mekah. Akibat mereka datang ke Madinah tidak membawa harta benda. Oleh karenanya, Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat Madinah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Persaudaraan berlandaskan iman, bukan persaudaraan berlandaskan darah, sehingga kaum ansor dapat menjamin dan membantu saudaranya kaum muhajirin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, menempatkan orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal untuk tinggal di masjid. Mereka dikenal dengan ahlus suffah, yaitu orang-orang miskin yang sedang menuntut ilmu dan
tinggal di laman masjid. Bekerja sama dengan kaum Ansor untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin merupakan langkah Nabi Muhammad yang ketiga di dalam membangun perekonomian di kota Madinah. Kaum Muhajirin tidak mau menjadi beban bagi kaum Ansor, sehingga adanya lapangan kerja memberikan mereka untuk memperoleh nafkah dengan hasil keringat sendiri. Keempat, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kaum Muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai pedagang. Anjuran ini sesuai dengan profesi kaum Muhajirin ketika mereka tinggal di Mekah. Bagi kaum Muhajirin yang tidak mempunyai modal, Nabi Muhammad menganjurkan mereka bekerja sebagai petani, karena Madinah dikenal dengan tanah subur dan memiliki hasil pertanian yang bagus, terutama buah kurma dengan berbagai jenisnya. Untuk yang terakhir, setelah menerima perintah zakat, pembinaan perekonomian umat Islam lebih mendapat perhatian. Nabi Muhammad SAW mengefektifkan zakat dan memperkuat jalinan antara pemberi zakat dan penerima zakat. Untuk poin terakhir yang harus kalian ketahui di dalam pembahasan ini adalah faktor pendukung dari kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Kira-kira berdasarkan beberapa pembahasan yang dimulai dari langkah-langkah Nabi Muhammad dakwah di kota Madinah sampai dengan metode dakwah Nabi Muhammad di dalam membangun perekonomian di Madinah, kira-kira apakah faktor pendukung kesuksesan dari Nabi Muhammad SAW? Maka di dalam poin ini terdapat tugas bagi adik-adik untuk menjawab faktor pendukung apa saja yang dapat menunjang kesuksesan dari Nabi Muhammad SAW berdasarkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya yang dapat kita pahami di dalam bab ini adalah keteladanan Nabi Muhammad di dalam hijrah atau dakwahnya, yaitu menyebarkan agama Islam, kegigihan dan ketekunannya serta keikhlasan di dalam membangun dan menegakkan agama Islam, di mana hal itu membutuhkan suatu perjuangan yang sangat banyak dan bahkan dapat membahayakan nyawa Nabi Muhammad itu sendiri. Terdapat beberapa hikmah yang dapat kita ambil di dalam pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Di antaranya, Nabi sangat peduli terhadap anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan di dalam bab ini pula Nabi sangat menganjurkan kepada kita untuk memegang erat arti persaudaraan. Dan di dalam hal ini pula bahwasanya Nabi Muhammad SAW berdagang dan bertani, maka perdagangan atau profesi berdagang dan bertani itu juga merupakan sunnah Rasul yang harus kita teladani. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di dalam materi ini. Apabila terdapat materi yang kurang difahami oleh adik-adik sekalian, bisa kalian tanyakan di forum diskusi e-learning. Jangan lupa belajar di rumah dan tetap menjaga kesehatan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang respon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.